Halo semua, kembali lagi bersama channel saya yang akan membahas sekaligus memprediksikan sinetron atau bocoran Suster L. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, terima kasih. Saat itu, terlihat Nara yang sedang berada di rumah sakit karena Nara bertujuan untuk menjenguk Depan. Depan di situ nampak begitu sangat senang ketika kehadiran Suster L. Depan pun berkata bahwa Depan ketika melihat Suster N, Depan selalu mengingatkan kepada Nara, yaitu kekasih Depan yang sudah lama menghilang. Di situ terlihat Nara yang begitu sangat amat bersedih ketika mendengar Depan selalu mengingat dan berkata bahwa Depan sangat mencintai Nara, yaitu kekasihnya. Tak lama kemudian, Nara pun pulang dan meninggalkan Depan. Di keesokan harinya, di situ Nara yang sedang mendampingi Pelik belajar berjalan. Nara yang menyarankan Pelik untuk melakukan ini supaya Pelik bisa segera berjalan kembali. Tak lama kemudian, datanglah kedua orang tua Pelik yang akan meminta izin untuk pergi. Di situ Pak Benny pun berkata bahwa di hari esok Depan mulai pulih kembali dan bisa segera pulang. Pak Benny pun menyuruh Nara untuk sekaligus merawat Depan di hari esok. Nara pun sangat bersedia ketika diperintahkan untuk merawat dua orang. Terlihat Pelik yang tidak menyetujui Suster L merawat dua orang. Kemungkinan di situ Pelik cemburu jika melihat Suster L merawat Depan. Lalu ketika Nara yang akan memberikan obat kepada Depan, di situ Depan pun begitu senang dan banyak berterima kasih karena Suster L sudah mau merawat Depan dan juga Pelik. Depan pun selalu memandang wajah Suster L karena ketika Depan memandangnya, dalam hati Depan berkata bahwa Suster L itu adalah Nara. Lalu Depan pun berkata dan menunjukkan sebuah foto kepada Nara bahwa Suster L mirip sekali dengan wanita yang saya cintai, yaitu namanya Nara. Ketika Depan menunjukkan fotonya kepada Nara, di situ Nara pun semakin terharu dan kebingungan harus berkata apa. Bahwa itu adalah foto Nara di waktu masa sekolahnya. Dan Depan sangat tidak menyadari bahwa Suster L itu adalah Nara, yaitu suster yang merawat Pelik dan juga Depan. Lalu di situ Pelik yang sedang memanggil Suster L yang sangat berteriak kencang karena Pelik ingin dirawat oleh Suster L. Nara pun pergi menemui Pelik dan meninggalkan Depan. Di situ Nara pun berkata kepada Pelik bahwa Pelik ada perlu apa, sehingga Pelik memanggil Suster L yang sangat berteriak keras. Pelik pun berkata bahwa Pelik ingin meminum obat dan beristirahat. Lalu Nara pun menuruti apa kemauan Pelik. Malam hari pun tiba, di situ waktu dan tugas Nara selesai. Nara pun meminta izin pamit pulang kepada Depan karena pekerjaan Nara sudah selesai. Tak lama kemudian datanglah Bayu. Di situ Bayu yang sengaja menjemput Nara karena Bayu sangat khawatir dengan Nara. Dan saat Bayu melihat kedekatan Nara dengan Depan, dari situlah Bayu khawatir. Depan mulai curiga bahwa Suster L itu adalah Nara. Ketika Bayu dan Nara sedang di perjalanan, di situ Nara berkata kepada Bayu, "Kenapa Bayu menjemput Nara dengan tidak biasanya?" Bayu pun menjawab bahwa Bayu khawatir ketika Depan mulai mengetahui bahwa Suster L itu adalah Nara. Kemungkinan Osman pun akan mengetahui dan menjebloskan Nara ke penjara. Dari situlah Bayu menyarankan kepada Nara bahwa Nara harus pindah kontrakan. Karena Bayu khawatir Osman mengetahui keberadaan Nara dan menyelidikinya. Nara pun menuruti perintah Bayu untuk pindah kontrakan. Di keesokan harinya, di situ terlihat Pak Benny yang sedang berkunjung ke sebuah makam. Terlihat Pak Benny yang sangat bersedih di makam itu dan mengingat kejadian saat memperebutkan seorang wanita dan menyebabkan wanita itu meninggal dunia. Dan ternyata wanita itu adalah kekasih Pak Benny yang direbut oleh seseorang.
Pak Benny pun berkata bahwa seandainya kamu masih ada, mungkin Pak Benny tidak akan kehilangan wanita yang sangat Pak Benny sayangi. Ketika Pak Benny pergi dari makam itu, di situ Pak Benny tak sengaja bertemu dengan Suster L. Pak Benny dan Suster L pun nampak begitu kaget kenapa mereka bisa bertemu di sebuah permakaman. Pak Benny yang tak banyak tanya, di situ Pak Benny pun pergi dan meninggalkan Suster L. Dan ternyata di situ Nara dan Elman sengaja datang ke makam karena akan berziarah ke makam orang tua Nara. Di situ Pak Benny pun diam-diam mengintipi Suster L. Dan ia sangat heran ada hubungan apa Suster L berada di makam kekasihnya Pak Benny. Disitulah Pak Benny akan mencari tahu dan menyelidiki yang sebenarnya. Apa mungkin Suster L adalah anak kandung dari mantan kekasih Pak Benny? Nah, mungkin itu saja bocoran dari sinetron Suster L. Jika kalian suka ataupun penasaran dengan kisah selanjutnya, jangan lupa tonton kisah selanjutnya hanya di channel ini ya. Dan jangan lupa like and share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa.